Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifah Putri Maharani dengan NPM 22411-031 dari Universitas Teknokrat Indonesia dari kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas video mata kuliah manajemen resiko tentang memahami resiko lembaga pembiayaan. Mari kita lanjut. Jenis-jenis risiko lembaga pembiayaan. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko kredit, kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Lalu ada risiko likuiditas. Risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu ada risiko operasional. Risiko kerugian akibat proses internal sumber daya manusia atau sistem yang tidak memadai. Lalu ada risiko pasar. Risiko perubahan nilai aset atau liabilitas akibat perubahan harga pasar. Lanjut. Risiko kredit, penyebab dan dampaknya. Penyebab risiko kredit. Penyebab utama risiko kredit antara lain kemampuan bayar debitur yang menurun, agunan yang tidak mencukupi, dan kesalahan analisis kredit. Lalu dampak risiko kredit. Risiko kredit dapat menyebabkan penurunan kualitas aset, peningkatan biaya cadangan, dan penurunan profitabilitas lembaga pembiayaan. Lanjut, risiko likuiditas, pengelolaan, dan mitigasi. Yang pertama, identifikasi dan pengukuran. Mengidentifikasi sumber-sumber risiko likuiditas dan mengukur tingkat eksposurnya. Lalu ada perencanaan dan penetapan limit. Menetapkan limit risiko likuiditas dan menyusun rencana pendanaan darurat. Lalu ada pemantauan dan pengendalian. Pemantauan dan pengendalian memantau indikator likuiditas secara berkala dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Lanjut, risiko operasional, identifikasi dan pengendalian. Identifikasi risiko operasional, mengenali sumber-sumber risiko operasional seperti kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan proses yang tidak memadai. Lalu ada pengendalian risiko operasional. Pengembangan prosedur dan kontrol yang kuat termasuk pelatihan staf, pemantauan proses, dan rencana kontingensi. Lalu ada budaya sadar risiko, membangun budaya organisasi yang mengedepankan kesadaran akan risiko dan tanggung jawab bersama dalam memitigasinya. Lalu ada teknologi pendukung, memantau teknologi dan sistem informasi yang andal untuk mendukung pengelolaan risiko operasional. Next, risiko pasar, analisis dan strategi. Nomor 1, identifikasi faktor risiko, mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga aset seperti suku bunga, nilai tukar, dan volatilitas pasar. Lalu nomor 2, pengukuran eksposur, mengukur beberapa besar potensi kerugian akibat perubahan risiko pasar. Lalu ada strategi mitigasi, mengembangkan strategi lindung nilai, diversifikasi portofolio, dan penentuan batas toleransi risiko. Lalu tata kelola risiko, peran manajemen. Yang pertama ada kepemimpinan. Manajemen puncak berperan dalam menetapkan strategi dan kerangka kerja manajemen risiko. Lalu ada pengawasan. Dalam komisaris dan komite risiko melakukan pengawasan atas penerapan manajemen risiko. Lalu ada budaya risiko. Manajemen berperan dalam membangun budaya sadar risiko di seluruh organisasi. Lalu ada akuntabilitas. Manajemen bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko. Lanjut, kesimpulan dan rekomendasi. Lembaga pembiayaan harus menerapkan manajemen risiko yang komprehensif untuk menjaga stabilitas keuangan dan berkelanjutan usaha. Hal ini meliputi identifikasi risiko,
pengukuran, pengendalian, dan pemantauan yang didukung oleh tata kelola risiko yang baik. Rekomendasi utama adalah pentingnya membangun budaya sadar risiko di seluruh organisasi, manfaat teknologi dalam pengelolaan risiko, dan melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atas sistem manajemen risiko. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya dan ada salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.